Semuanya, halo Scorpio elemen air. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk reading untuk tanggal 14 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2023 ini tentang situasi umum. Oke. Oke, untuk teman-teman Scorpio, sekarang aku akan membuka untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama, ya, aku merasa di sini beberapa dari kamu mungkin tengah dealing dengan teman-teman Cancer, Pisces, atau mungkin sama dengan kamu ya Scorpio. Bisa jadi ada seseorang yang marah sama kamu. Entah apa yang terjadi. Intinya seseorang ini kayak menjauh dari kamu gitu loh. Sehingga saat ini ada kemungkinan dirimu mungkin perlu untuk mendatangi dia. Ya, intinya kamu yang datang ke dia untuk mungkin menghibur dia atau meminta maaf ke dia. Sesuaikan aja dengan situasimu. Kalau misalnya seseorang menjauh dari kamu karena ada permasalahan atas dirinya sendiri, ya mungkin dia nggak pengen kamu sedih, ngelihat dia sedih. Nah, bisa jadi kalau kamu tahu situasi ini, kamu perlu datengin dia, kasih support ke dia, menghibur dia gitu ya. Tapi kalau seandainya kamu dengan dia yang ada konflik, terus dia marah, karena kalian itu dekat ya, ya sebaiknya di sini salah satu perlu menurunkan ego dan mungkin meminta maaf itu jauh lebih baik ya. Entah mungkin kita salah atau enggak, kalau dia tuh orang paling dekat ke kita, di kita ya, ya kita harus mungkin perlu minta maaf agar hubungan kita sama dia itu bisa kembali baik. Kalau yang jelas seperti itu ya. Entah ini siapanya kamu, teman-teman sesuaikan. Kita bahas untuk pekerjaan kamu di tanggal 14 sampai dengan tanggal 22. Untuk di pekerjaan, kalau yang aku rasa, kalau seandainya kamu sedang kerja tim atau ya intinya ada apa ya, intinya kerja yang dibantu sama rekan, itu juga bisa. Entah kamu tim atau memang dibantu sama rekan kamu, atau mungkin kamu ada partner kerja, partner bisnis. Mungkin kalau memang di depan ya kelihatannya itu baik, tapi kadang juga di belakang tidak seperti apa yang kamu lihat ya. Jadi harus banyak hati-hati di kerjaan, sebisa mungkin fokus atas dirimu sendiri dan tugas kamu. Kalau memang seandainya kamu dapat tugas terus kamu bisa jalaninya sendiri, ya jalani aja sendiri, jangan kerja secara tim atau atau dibantu sama orang lain gitu ya. Karena kalau yang aku rasa hari-hari ini mungkin ada aja potensi untuk kamu, maaf ya, kehambat di kerjaan karena ulah pihak ketiga, pihak lain. Jadi sebisa mungkin fokuslah kepada dirimu atas tugas kamu. Kita bahas untuk keuangan Scorpio. Keuangan di sini kalau yang aku rasa, kalau sebelumnya kamu kurang baik keuangan ya, atau saat ini sedang kurang baik, mungkin kalau seandainya ada pihak tertentu yang membantu kita di keuangan, sebelumnya mungkin kita menolak gitu ya, karena situasi kita ada yang darurat, mungkin kita perlu juga
menurunkan ego dan menerima bantuan dari pihak tersebut ya. Karena kalau yang aku rasa ada situasi yang urgent, jadi memang harus segera ditindaklanjuti gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita menerima bantuan. Intinya seseorang ini benar-benar orang yang dekat dan orang yang kita rasa dia tulus gitu ya. Insya Allah di waktu ke depan ini, ketika kamu bisa menata keuangan kamu dengan baik, insya Allah keuangan kamu juga akan stabil. Kita bahas buat yang single. Yang single, why? Aku ngerasa kamu nggak bisa lepas dari masa lalu, kamu nggak bisa lepas dari bayang-bayang dia, karena kamu mungkin terlalu sayang, padahal kamu udah disakitin. Kamu dengan dia udah putus lama sih, kalau yang aku lihat udah hampir ya 3 tahun ke atas gitu ya. Tapi entah kenapa kamu belum bisa move on. Nah, saat ini mungkin kita perlu untuk menasihati diri kita sendiri bahwa seseorang itu bukan dia aja. Ya mungkin kita terlalu sayang, jadi kita nggak bisa move on kan. Yakinlah di masa yang akan datang, di waktu kedepannya ini, seseorang yang tepat pasti akan ada buat kamu ya. Ajak dirimu untuk move on dari situasi lama dengan cara mengikhlaskan masa lalumu. Terlebih dahulu itu yang harus dilakukan, dan kemudian proses healing. Insya Allah perlahan kamu akan bisa move on. Kita bahas buat kamu yang berpacaran. Untuk Scorpio yang berpacaran, aku merasa di sini hubungan kamu dengan pasangan kamu mungkin sebelumnya itu ada keraguan ya. Tapi di sini aku merasa ada dukungan dari pihak-pihak sekitar kamu juga. Dan kalaupun rasa ragumu karena adanya kesalahpahaman, insya Allah fakta yang ada itu akan terkuak dan rasa ragumu akan bisa kamu kalahkan terhadap hubungan kamu. Aku ngerasa di waktu ke depan ini ada hubungan yang membaik antara kamu sama pacar kamu. Dan karena ada dukungan dari keluarga atau kedua belah pihak keluarga, insya Allah akan ada yang ke jenjang pelaminan ya dalam waktu dekat ini, terutama buat teman-teman Scorpio yang dealing dengan teman-teman Aries, Leo, Sagittarius, zodiak yang lain mengikuti energinya. Oke, kita bahas untuk yang sudah menikah. Yang sudah menikah, aku rasa entah kenapa ya, ada rasa kecewa, ada rasa sedih yang kamu rasakan atas perlakuan dari pasangan kamu. Sikap pasangan kamu mungkin berubah, atau perlakuannya mungkin sekarang kok beda banget ya, sekarang kok kasar. Jadi ada rasa kecewa, dan ini membuat hati kamu merasa sakit hati. Mungkin kita juga perlu introspeksi. Mungkin pada diri kita ada yang masih salah, sehingga menyebabkan pasangan kita seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah introspeksi, kita sudah mengoreksi bahwa kayaknya tidak ada yang salah, ya mungkin dia ada masalah, ada problem di situasinya sendiri, mungkin di kerjaan atau gimana, sehingga dampaknya ke kita. Kita juga harus bisa ngertiin itu, harus bisa memahami juga. Dan kalau kita udah tahu alasannya kenapa, barulah mengatur strategi, barulah kita bertindak ya untuk bisa memulihkan kondisi hubungan kita sama pasangan kita agar kembali baik lagi. Mungkin dia itu butuh teman curhat juga ya. Ya memang kalau pasangan itu seharusnya saling terbuka, tapi kalau seandainya dia orangnya tertutup, ya mungkin kita yang perlu berupaya gitu ya, gimana caranya agar dia bisa sharing ke kita. Mungkin dia ada masalah pribadi gitu ya. Jadi kita sebagai pasangan harus bisa membuat dia merasa tenang juga atas situasi ini. Oke, ya begitu dulu.
Buat teman-teman yang mungkin ingin personal reading, silahkan menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. Well, terima kasih banyak ya sudah menonton. Salam santun buat semuanya.